Nice banget Lenovo. Dan ini bener-bener jadi kado Natal di 2021. Ini pilihan yang sangat solid dengan panel IPS ya kalau kita lihat di pasaran. Di akhir 2021 ini kelihatannya Lenovo bener-bener banyak banget keluarin monitor. Agresif untuk keluarin sebanyak-banyaknya line up. Dan beberapa keluaran terbaru yang sangat menarik kayak G27Q kemarin dan ThinkVision S24e 20 VA panel yang kualitas masing-masingnya solid. Kali ini gue mau tes IPS panel entry levelnya dan lagi-lagi ini model tahun 2021. Masih fresh banget tahun ini Lenovo L241i Strip 30. Speknya sendiri ya nggak terlalu spesial gimana kalau lu baca. 8 bits dan 72% NTSC, ya monitor entry level banget lah. Desain bagian belakangnya ya sesuatu yang harus lu maklumin lah ya untuk entry level. Budget udah terlalu mepet untuk brand berinovasi desain di segmen ini, jadi ya sudah lah. Lenovo bikinnya agak kaku gitu aja, nggak cantik untuk dilihat. Lubang pembuangannya dibuka gede, segede-gedenya gitu aja dengan face 100x100. Portnya udah ngadep ke bawah yang enak dipakein bracket. Kakinya udah full metal silver dan ada sedikit cable management, dan standnya punya finishing metal gitu. Tapi pas kita pegang gitu ya kita tahu ini nggak murni metal, tapi kualitasnya tetap oke dan tetap dikasih ke kita phone holder di standnya ini. Dan seperti di video lainnya pas gue review monitor entry, gue mesti bilang kualitas panelnya ini yang nentuin 90% dari harga monitornya. Dan kita lihat treatment Lenovo ke panelnya gimana. Gamut sRGB kita cuma bisa dapetin 98%, ya monitor entry ya biasa begitu. Efeknya ya P3-nya nggak bisa tinggi-tinggi banget di 79%. Hasilnya ya Rec 2020 cuma dapat 57%. Secara gamut sih bukan yang spesial di Lenovo ini, masih dalam kelas gamut monitor entry level. Treatment Lenovo ke panelnya ya oke aja dengan CCT di 7000, Delta E di angka 7. Secara treatment sih ini bisa ngalahin beberapa 24 inch entry yang kita udah tes, kayak Samsung, ThinkVision, dan Dell. Menarik juga. Saturasi warna juga cukup oke di angka 6, sedikit kurang di warna biru dan magentanya. Menariknya, akurasi warna sRGB-nya bagus di angka 1 untuk Delta E 2000, tapi tetap di angka 6 untuk Delta E ITP. Dan seperti kebanyakan monitor entry level lainnya yang P3-nya rendah, ya biasa aja sih bukan rendah, akurasi warna di P3-nya cukup aja di angka 10. Dan ternyata setelah gue bandingin sama yang lain, di palet sRGB ternyata ini monitor yang paling akurat secara default untuk semua 1080p entry level yang udah gua tes. Nice banget Lenovo. Bahkan Lenovo ini ngalahin Dell P2422H yang harganya hampir 1 juta lebih mahal. Value Dell jadi nggak jelas sih kalau kayak gini. Dan ternyata kualitas di P3-nya juga cukup oke loh dibanding banyak monitor, bahkan ngalahin 27B2H. Gak nyangka gue. Di monitornya ada preset sRGB yang ternyata cuma pajangan doang karena nggak benerin apapun dari akurasi putih, saturasi, dan akurasi warnanya. Jadi langsung aja kita kalibrasi manual. Target kita ke 200 nit. Kalian bisa pakai settingan ini juga. Akurasi putihnya bisa kita bikin lebih akurat, putih keluarnya lebih natural. Saturasi warna juga sama, bisa lebih baik. Akurasi warnanya bisa kita bikin lebih akurat, ke angka 5. Dan gue coba kalibrasi dengan Create ECC Profile. Akurasi putihnya langsung perfect, saturasi warna masih bisa dibenerin lagi, dan akurasi warna juga masih bisa di-push lagi jadi jauh lebih akurat di angka 4. Kontras yang dihasilin monitornya juga oke untuk standar panel IPS 1000 lebih banding 1. Dan ini tentunya bisa ngalahin banyak 1080p di kelasnya. Bahkan ngalahin Lenovo G2420 yang struggle untuk capai 1000 banding 1. Tapi tentunya hasil ini bukan apa-apa ketika kita lihat kualitas panel VA yang bisa berkali-kali lipat di atas kualitas kontras Lenovo ini. Maksimum brightness-nya juga biasa aja, agak struggle di 230 nits lebih aja. Nggak terlalu bagus dipakai di ruangan yang banyak masuk cahaya matahari. Dan Lenovo kasih kita kelengkapan yang super banyak dan tebal. Banyak banget. Dan kelengkapan lainnya kabel power dan HDMI. Di harganya yang 2230 dan garansi 3 tahun full Lenovo dan bisa dijemput. Ini pilihan yang sangat solid dengan panel IPS ya kalau kita lihat di pasaran, kita bandingin ya sama saingannya. Dan di situ kita bisa langsung singkirin Samsung, LG ataupun Acer karena garansinya masih 1 tahun panel. Dan jelas viewing angle juga jauh lebih baik yang di sini dibandingin ThinkVision S24e karena ini udah pakai panel IPS. Ya walaupun kembali lagi kontrasnya nggak sebaik ThinkVision. Dan menariknya dia punya keakurasi sRGB yang sangat akurat dibanding 1080p kebanyakan di pasaran. Nice banget Lenovo. Dan ini bener-bener jadi kado Natal di 2021 buat kalian yang nyari 24 inch entry level. Dari harga sih gue nggak bisa temuin ini di China berapa, tapi kalau kita lihat di Amazon US harga memang masih belum turun di 2,4 juta. Tapi info dari beberapa brand yang gue dapat udah fix tahun depan monitor akan turun harga, cuma pastinya akan berkala turunnya, nggak langsung cepet banget jatuh gitu.
Karena ya mereka ribet, duitnya bakalan banyak banget sih kalau langsung. Dan dari list monitor entry level tadi, gue mau sampein ke kalian kalau banyak banget yang mesti gue tes ulang. Tapi untungnya gue udah bisa dapetin beberapa, kayak ViewSonic VX2481, pemenang GTD Top 10 terakhir. Dell ada 2 tipe, dan gue masih juga dapet AOC 24V2Q. Subscribe biar nggak ketinggalan kualitas panel monitor-monitor itu dan settingan terbaiknya. Gue Alun dari GTD, sampai jumpa dan tetap. Wow!